Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu hari Jumat. Thanks God it's Friday, hari Jumat barokah dan masih terus kita ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol, membaca berita di balik berita dari program Off the Record bersama saya, Hersmono Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda pada menjelang akhir pekan ini. Di hari Yes, penuh berkah. Bang Berkah dan ternyata hari Jumat berita-berita politik makin kencang aja ya Mbak ya, bukannya makin makin reda ya. Makin menanjak. Iya, makin meroket ya Mas Ersu. Oh, makin meroket. Nah, ini jangan nyinggung-nyinggung soal meroket. Ini ada yang sensitif kalau kalau nanti disinggung yang meroket. Karena saya tahu pasti banyak orang kalau ada yang ngomongin meroket itu visualnya masih begini nih. Nah, itu saya tahu ada orang yang pernah ngomong begitu tuh. Oke, Oke. ya. Bagi ini saya kira orang terutama para pendukung Anies Baswedan ya pasti mengamati dengan cermat itu pertemuan antara petinggi PKS dengan yang datang ke Cikeas ya, nggak boleh disebut soal lah ya. Ketua Majelis Suro ini level tinggi ya, pertemuannya kan biasanya kalau tim koalisinya Anies itu ketemu kan tim kecil disebutnya begitu ya, tim Ya. kecil, tapi yang sekarang ini kelihatannya langsung ketua Dewan Suro ketua bukan ketua Dewan Suro, kalau ketua Dewan Suro itu PKB, ketua Majelis Suro ya, tapi sama lah itu. Sama Kan itu. untuk akurasi nyebutnya ketua Majelis Suro PKS Salim Segaf Al Jufri, terus didampingi Presiden PKS dan juga ada ketua tim kecilnya ya Saibul Iman ya yang ikut Iya. hadir ke Cikeas bertemu dengan Pak SBY dan AHY. Nah, ini tentu saja ada sinyal-sinyal tertentu yang menarik untuk kita baca, dan disuguhinya kok selalu nasi goreng ya. Apakah ini memang jadi bukan selain makanan tradisional jadi makanan politik gitu sekarang ya. Ya, artinya mungkin dari pihak Pak SBY itu kan memang khasnya Pak SBY katanya kan, dan dimasak sendiri oleh beliau. Artinya mendudukan PKS ini sebagai teman itu yang setara dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Mungkin begitu Mas Hersu ya. Soalnya Bu Mega juga ketika menjamu Pak Prabowo kan juga nasi goreng gitu ya. Betul, Ya, ya. jadi gitu. Hati-hati lain kali kalau kita saling berkunjung jangan menjamu nasi goreng ya, karena nanti dikira ada nuansa politiknya gitu. Yang lain apa Mbak berita-berita yang menarik? Yang lain juga ini tentang sikap KPU ya Mas Ersu, yang mendapatkan pertanyaan mengenai safari dari Anies gitu kan, yang kemudian menginginkan adanya peraturan soal itu begitu, dan mereka sudah menggodok bersama Bawaslu begitu, dan rupanya akan segera dikeluarkan peraturan mengenai safari yang dilakukan oleh para calon-calon capres begitu. Nah, selain itu juga ada lagi kalau di media sosial ini cukup ramai Mas Hersu, itu soal hasil dari polling yang dilakukan oleh ILC, yaitu Indonesian Lawyers Club gitu, yang hasilnya adalah ya sebenarnya tidak terlalu mengejutkan karena sudah banyak orang yang menduga itu begitu ya, yaitu bahwa hasilnya Anies gitu mendapatkan skor tertinggi, dan kemudian diprediksi apabila pada hari itu dilakukan pencoblosan atau pemilu begitulah ya, di jagat Twitter tentunya, itu kan di Twitter land ya, bukan di dunia nyata begitu ya, yang tentunya respondennya adalah tertentu begitu, maka Anies akan menang telak satu putaran. Nah, terus Ya, ada jawaban dari surveyor atau lembaga survei yang selama ini kita tukang tahu. survei. Iya, jangan sebagai tukang survei itu seolah-olah seperti menjawab itu, karena tadi malam atau kemarin itu kita mendapatkan rilis gitu ya dari lembaga survei tersebut, bahwa menurut hasil survei dia itu bukan Anies tapi Ganjar yang akan menang satu putaran gitu. Ini adu putaran, dan sebenarnya kalau kita kemudian sama-sama memegang ini, walaupun yang satunya berlindung di balik metode ilmiah, sebenarnya sama-sama tidak ilmiahnya. Ya gitu ya, sama-sama halunya kan. Kenapa? Karena kan kalau kalau polling itu ya tergantung itu lebih pada siapa yang paling banyak main di situ ya. Jadi verifikasinya agak susah ya, apalagi kan Ya. terbatas ininya ya, jumlah respondennya juga terbatas, atau jumlah pesertanya bukan responden. Sebaliknya juga Ya. begitu, kalau lembaga survei yang kemudian ngomong Ganjar Pranowo itu sekat menang satu putaran itu ya sama ngawurnya, tapi yang ini lebih jahat karena ini menggunakan berlindung di balik metode ilmiah, alasannya ekstrapolasi kan gitu ya. Kita tahu Betul, kan betul. ekstrapolasi itu jadi angka-angka yang selama ini saya kira kalau ekstrapolasi ini dia menggunakan
survei-survei dia yang lama gitu, data-data lama itu, dan kemudian dia ekstrapolasi kan gitu kan modelnya ya. Jadi angkanya Iya. seperti itu gitu. Nah, Iya, justru kalau kalau pooling Mas Ersu itu biasanya angkanya bisa puluhan ribu. Yang untuk ELC ini kan sekitar 50 berapa? 56, ya, 58 ribu begitu ya, responden. ya, Nah, kalau yang untuk lembaga survei ya seperti biasa sekitar 1.200 begitu ya. ya. Tapi kan memang ininya beda begitu, respondennya juga Ya berbeda. beda. Jadi ini yang gini lah, yang polling itu untuk seneng-senengan gitu ya. Polling itu untuk fun. Nah, ini Ya. lucu-lucuan. Tapi ini fair, nggak ada rekayasanya gitu. Tapi juga jangan Bukan. jadi pegangan juga, kecuali kalau kemudian terlibat yang partisipannya itu sangat besar di Indonesia. 50.000 dari pemilih kita berapa? 100 juta lebih itu, ya kan 190 juta ya. Kalau saya lupa angka pada daftar pemilih kan terlalu jauh juga Mbak untuk mengambil kesimpulan gitu. Jadi itu kita hanya lihat sebagai mood publik gitu ya. Sementara oke lah kalau gitu itu kita sih nggak usah terlalu persoalkan yang polling. Tapi kalau menggunakan survei dan itu kan dan berlindung di balik metode metode ilmiah, itu yang saya kira itu pelacuran pelacuran apa ya apa ya, pelacuran berlindung di balik metode ilmiah kan gitu ya. Ya. Kan? Dan lembaga surveinya itu lagi gitu ya. 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 Jadi ini yang sering disebut oleh pengamat atau yang sering disindir-sindir sebagai iya, tapi lembaga surveinya apa? Lembaga survei pesanan ataukah lembaga survei yang memang apa memang ditugasi begitu ya untuk melakukan hal tersebut, melakukan framing dan sebagainya begitu. Nah, kitalah yang patut sebagai pemirsa atau sebagai rakyat atau warga gitu ya untuk memilah-milah sendiri, harus Ya. makin cerdas dan itu adalah tugas kita nih Mas Hersu Yes, untuk yes. kemudian Kita tugasnya membantu publik tentu saja, ya. kita memberikan fakta-fakta dan juga rekam jejak digital ya, karena tugas kita kan membaca berita di balik berita gitu ya. Karena Betul. kita bolak-balik ngomongin ke medianya, tolong dong kalau ada lembaga-lembaga survei yang ngaco begini ini ya mesti dikasih konteks gitu, jangan dipublikasikan begitu saja kan gitu ya. Oke, tapi di luar itu saya kira KPU dan Bawaslu itu membuat aturan baru lagi yang juga tidak kalah seriusnya, yakni berkaitan dengan Satgas medsos gitu ya, yang menurut mereka sih kata mereka itu alasannya untuk menjaga jangan terjadi polarisasi, dan mereka juga bisa melakukan take down konten-konten, bahkan kemudian juga bisa mempidanakan dengan undang-undang pemilu dan juga undang UU ITE gitu yang jauh lebih keras. Nah, sebenarnya aturan-aturan semacam ini oke saja, tetapi kan kita selalu selama ini berdasarkan praktek kita, ya praktek yang terjadi, kita memahami bahwa yang namanya satgas-satgas semacam ini pasti biasanya dia akan lebih kontrol pada medsos-medsos yang bersifat oposisi gitu ya. Yang pendukung rezim kekuasaan pasti dia apa-apakan, walaupun kita mesti fair, tidak boleh menutup-nutupi dari dua kubu itu memang banyak sekali yang senang membuat apa narasi pembelahan itu senang sekali, dan hoax itu senang sekali. Fotonya benar, videonya benar, tapi narasinya salah kan misalnya begitu ya. Itu yang menurut saya sangat sangat menyedihkan gitu. Nah, ini soal-soal yang serius saya kira. Apalagi ya yang di luar soal itu. Kalau soal apa Mbak yang masih juga menarik untuk disoroti? Itu saja sudah cukup tuh. Itu Cukup banyak sudah ya. banyak Perkembangan soal banget ini tuh. gimana, Mbak? Perkembangan soal OTT di Jawa Timur masih belum ada progres ya dari KPK ya? Iya, masih belum ada progres, tapi terus kemudian dari Ibu Khofifah gitu menyatakan bahwa dari ruangan dia, dari ruangan gubernur dan juga dari ruangan wakil gubernur itu tidak ada berkas yang diambil sama sekali oleh KPK sebagai barang bukti begitu. Jadi kalau seandainya kemarin itu atau 2 hari yang lalu itu yang diperiksa atau yang digeledah oleh KPK itu satu lagi itu adalah ruangan sekda. Nah, walaupun dia tidak mengatakan demikian, tapi ada kemungkinan berarti yang dimaksud adalah ya dari ruangan sekda tersebut. Akhirnya orang menafsirkan demikian. Tapi kita juga bertanya, apakah dari 3 koper itu betul-betul tidak ada yang diambil dari ruangan gubernur dan dari ruangan wakil gubernur? Karena cukup banyak untuk berkas-berkas diambil sampai 3 koper itu, Mas Hersu, begitu. Dan kita juga tahu dari sebelumnya bahkan sekda pun 2 hari yang lalu dia juga menyangkal bahwa sebenarnya tidak digeledah kok, itu hanya dilihat saja, hanya diperiksa saja. Ya, jadi ya kita KPK dalam hanya piknik gitu ya. KPK ya. ke Jawa Timur piknik ke ruangannya gubernur, wakil gubernur dan sekda gitu ya. Ya. Tapi ini penting untuk
dicermati. Bagaimanapun Jawa Timur ini berkaitan dengan pemilu 2024 ya. Bagaimanapun juga Khofifah seperti kemarin kita singgung, ini di salah satu kandidat yang akan dipasangkan dengan Anies, yang diincar lah gitu ya, katakanlah diincar oleh Anies. Tapi bisa jadi juga dia diincar oleh Ganjar, sama juga sebenarnya gitu ya. Tetapi ini kalau sampai kemudian lanjut kasusnya berlanjut kan akan menghalangi dia juga. Sementara Emil Dardak kita tahu ini kan Demokrat gitu ya, Demokrat, dan kemarin juga sempat ada semacam polemik dengan PDIP, sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyatakan bahwa hubungannya dengan kepala-kepala daerah terutama dari PDIP buruk kan gitu. Ini adalah operasi-operasi politik semacam ini pasti terus berjalan gitu. Dan kita tidak bisa nafikan soal itu. Tapi mungkin kita tidak akan bahas soal itu karena kita tunggu saja perkembangannya. Kita fokus ke beberapa topik tadi ya, berkaitan dengan tadi soal kunjungan kunjungan Majelis Suro PKS ke SBY, kemudian soal KPU tadi dan Bawaslu yang membuat 2 aturan baru. Saya kira itu sangat serius. Satu, soal aturan bahwa partai politik itu tidak boleh mensosialisasikan partai-partainya, tapi tidak boleh mensosialisasikan orangnya, figur orangnya gitu ya. Orangnya ini meskipun disebut juga termasuk anggota DPR, tapi pasti maksudnya itu adalah Anies Baswedan, karena selama ini sangat masif kan itu kan gitu. Kita akan bahas soal ini karena nanti kita akan tanyakan juga bagaimana kalau kemudian dia tidak menggunakan partai politik, tapi dia menggunakan BUMN, dia menggunakan departemen, karena jabatan dia adalah sebagai menteri gitu ya. Dalam hal ini kita sebut langsung saja Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, kemudian Pak Erlangga Hartarto sebagai menteri apa dia Menko Perekonomian, dan Ganjar Pranowo sebagai gubernur gitu ya. Begitu juga dengan Sandiaga sebagai Sandiaga Uno, Mbak Puan juga sebagai wakil ketua DPR. Bagaimana itu? Nah ini saya kira nanti akan terjebak di situ KPU dan Bawaslu buat aturan-aturan sangat detail. Aturan itu sebenarnya nggak boleh terlalu detail. Aturan itu harusnya umum dan kemudian itu aturan dibuat memang diberlakukan untuk tujuan yang clear, tujuannya tujuan bersama, bukan tujuan untuk menghalangi seseorang. Itu saja yang saya kira ini. Sementara concern kita yang lain berkaitan dengan Satgas Medsos itu, ya itu pasti itu kan menyasar orang-orang seperti kita juga nantinya kan gitu ya Mbak, dan Anda semua juga yang aktif di media sosial. Mari kita bahas satu persatu. Anda usul dari mana kita mulainya Mbak Agi? Saya ingin Mas Ersun membuat analisa tentang pertemuan dari PKS begitu ya, yang ini dilakukannya di Cikeas ya. Saya rasa ini menjadi sesuatu yang signifikan karena selama ini petinggi kedua partai ini kan belum pernah bertemu secara serius seperti ini begitu, dan kemudian bukan dilakukan di tempat yang netral, taruhlah itu di luar, tapi ini Pak SBY membuat semacam jamuan begitu ya atas kedatangan dari petinggi PKS. Ini artinya apa Mas Ersu? Artinya ya ini kemudian nasi goreng politik ya. Ya. Tujuannya kemana nih? Mengarah kemana nih? Apakah AHY nama AHY semakin menguat gitu? Ya, saya kira Anda benar. Memang ini untuk pertama kalinya secara formal yang seperti yang kita singgung tadi di awal, ada pertemuan antara senior official meeting gitu ya, yang kira-kira kalau level itu kan gitu, atau KTT bahkan ini sebenarnya level summit ya, level summit. Bukan senior official meeting ya. Kalau SOM itu kan biasanya levelnya di bawah ya, para tingkat menteri lah kalau senior official meeting. Kalau ini summit, ini KTT ya. Sudah chiefnya ketemu. Ya, kita tahu selama ini kan pertemuan-pertemuan itu hanya level yang disebut sebagai tim kecil gitu ya. Tim kecil itu juga mungkin saya kira tim kecil itu bisa disebut sebagai senior official meetingnya. Sementara kalau ini adalah KTT-nya antara Pak SBY dengan PKS gitu ya. Nah, ini menarik karena bagaimanapun juga PKS dan Pak SBY ini kan punya sejarah lama ya. Mereka kan pernah 2 periode di pemerintahnya Pak SBY pada waktu itu ya. Pak Salim Segaf ini juga jadi waktu salah satu menterinya Pak SBY gitu ya. Jadi saya kira kalau kemudian mereka yang datang ke Pak SBY ya secara apa ya, kalau itu memang kalah, kalau orang Jawa nyebutnya kalah abu lah gitu ya. Senioritas lah, senioritas dalam jabatan ya Pak SBY lebih senior karena mereka ini pernah jadi menterinya Pak
Pak Ya. SBY gitu. Dan selama ini Anda benar pertemuan itu hanya berlangsung by accident, kesannya by accident, ketemu di tempat pernikahan siapa yang paling kita ingat ketemu di pernikahannya Anies Baswedan misalnya gitu. Kemudian ada lagi Anaknya ketemu tuh. lagi dalam pernikahan putrinya putrinya atau putranya Ustadz Salim Segaf Al Jufri kan pernah begitu. Dari beberapa tempat itu kesannya by accident. Tapi kalau ini betul-betul by design dan kemudian orang bertanya-tanya apa yang terjadi sesungguhnya terjadi. Apalagi di tengah kemarin muncul semacam apa ya Pak Jokowi yang menyatakan gitu bahwa kalau ada presiden yang nggak dapat tiket, calon presiden nggak dapat tiket, nanti Pak Jokowi dan istananya disalahkan. Kalau ada partai gagal koalisi, nanti Pak Jokowi juga disalahkan, gitu kan? Itu yang terjadi dan ini di tengah situasi orang bertanya-tanya ketidakpastian apakah PKS, Demokrat dan Nasdem itu akan berkoalisi. Dan masalahnya kan selama ini orang nganggap oh, kalau Nasdem kan udah clear mengusung Anies. Sementara bagaimana dengan PKS dan Demokrat gitu ya. Tapi sebenarnya sekarang masalahnya bukan sesederhana itu. Justru bisa jadi terjadi mungkin ada kesepahaman antara PKS dengan Demokrat, tapi malah nggak ada kesepahaman dengan Nasdem nanti. Jadi petanya juga sangat rumit karena kita tahu kemarin itu ya yang kita pernah kemarin singgung kan wakil ketua umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyatakan bahwa nggak tepat kalau menempatkan posisi Anies Baswedan sebagai calon presiden oposisi gitu karena bagaimanapun walaupun Nasdem itu adalah partai pendukung pemerintah dan kemudian kalau soal kelanjutan ini saya kira kelanjutan pembangunan selama itu dijamin oleh undang-undang itu ya harus dilanjutkan oleh presiden berikutnya dan dia secara spesifik menyebut contoh adalah ibu kota negara baru ya yang itu kan sesuai dengan undang-undang tapi kan dia nggak jelasin bahwa bagaimana proses undang-undang itu terbentuk gitu bagaimana kemudian ada revisi undang-undang menurut saya ini agak konyol Nasdem melakukan revisi dan ini saya kira pasti akan mengganggu PKS dan Demokrat gitu itu yang perlu kita beri catatan gitu mestinya clear saja lah kalau memang Nasdem itu mau mengusung Anies Baswedan ya declare gitu sejak awal gitu jangan kemudian masih tetap berharap di dalam kabinet itu kan saya kira itu membingungkan gitu ya dan kalau kemudian Anda tanya apakah pertemuan ini kemudian orang pasti menduga-duga apakah sudah deal antara PKS dengan Demokrat untuk mengusung AHY menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan ini kan juga itu pasti pertanyaan paling banyak dari orang-orang dari publik untuk menunggu-nunggu itu ya dan kita tahu bahwa Nasdem sendiri juga kelihatannya masih belum begitu serak kan untuk AHY ini karena mereka masih berusaha mencari-cari calon wakil presiden lain salah satunya disebutkan Khofifah Indar Parawangsa itu yang diincar itu juga disebut oleh PKS gitu loh Mbak jadi ini yang mesti kita tunggu apakah mereka ada sepemahaman gitu kalau PKS saya kira meskipun dia menyodorkan Aher Kang Aher Ahmad Heriawan mantan wakil gubernur Jawa Barat mereka pasti tidak akan terlampau ngotot banget sengototnya Demokrat gitu justru yang lebih ini kan kalau di Demokrat AHY itu kan harga mati sama dengan NKRI kira-kira gitulah Mbak ini yang masih menarik untuk kita tunggu dan jangan lupa juga bahwa dalam politik itu deal tinggi tapi kemudian pragmatisme juga ada nanti pada akhirnya itu pragmatisme tetapi tentu saja Nasdem maupun PKS di luar Demokrat kalau mereka ingin kalau kemudian Anies kan mereka sepakat nih soal Anies ya jadi presidennya kalau toh diambil calon wakil presiden ya yang harus bisa menang gitu bukan hanya sekedar mengakomodasi calon dari Demokrat buat apa dapat tiket karena kemudian Demokrat setuju bergabung karena AHY yang dicalonkan sebagai calon wakil presiden tapi kalau kemudian tidak menang harusnya Demokrat juga berpikirnya sama seperti itu jadi menurut saya sebaiknya kayak gini nih mereka nggak usah saling ngotot dia kan ada saja semacam survei internal ya bukan survei yang dilakukan oleh tukang survei ya Mbak ya survei internal gitu dicek siapa yang elektabilitasnya paling tinggi jangan terlalu mengepentingkan ego karena nanti sama-sama nggak dapat tuh gitu ya yang terjadi malah rebutan pepesan kosong itu Mbak saya kira ini memang pertemuan yang sangat penting antara SBY dengan PKS tetapi apakah hasilnya juga signifikan sepenting pertemuan itu sendiri kita belum tahu gitu.
Iya, iya saya rasa juga, demikian Mas Hersu ya. Saya rasa ini, mudah-mudahan menghasilkan kesepakatan begitu ya, setelah dinanti-nanti oleh para pendukung ketiga partai ini kan ya, oleh yang mengharapkan, mengharapkan banyak pada koalisi perubahan dan saya lihat juga di, di media sosial ini ramai dibicarakan Oh begitu. ya, Banyak sekali yang, me me mengunggah, narasi-narasi harapan. Nah ini kemarin kalau Mas Hersu menghubungkan ini pada pernyataan Pak Jokowi, ya ini memang tepat karena sekjen dari Partai Demokrat sendiri yaitu Teguh Rifki Harsya itu juga mengatakan, ya terus terang mengatakan bahwa selain itu soal koalisi, mereka membicarakan soal itu dan juga soal kemungkinan besar adalah soal siapakah yang akan ditetapkan sebagai cawapres dari Anies. Mereka juga membahas soal isu penundaan pemilu yang belakangan ini ramai dihembuskan. Dan kita tahu kalau Demokrat itu memang melalui Andi Arief ya, dia mengatakan apa yang dikatakan oleh Pak SBY pada waktu itu bahwa pemilu itu nanti akan berlangsung curang begitu, terus kemudian juga ini tidak main-main soal isu penundaan pemilu itu tidak hanya sekedar isu tapi memang betul-betul nyata begitu. Nah ini saya rasa mereka sangat serius gitu karena pada rilis yang dilakukan oleh Sekjen Demokrat itu dituliskan begitu secara jelas. Nah saya rasa kita masih menunggu ya Mas Ersu berarti ya, karena memang belum ada ya, pengumuman. ya, ya. Sudah Dan itu bagi kita juga. gini ya, bagi kita tentu bagi pendukung Anies ada harapan semacam itu. Tapi bagi kita gitu ya, kita ingin kalau kemudian ini terbentuk ada koalisi, kita ingin segera terbentuk koalisi ini ya. Mhm. Kenapa? Semangatnya karena supaya publik itu mendapat pilihan yang lebih Ya. beragam dalam soal pilpres gitu ya. Kenapa? Karena kalau kemudian koalisi ini bubar, ya mau tidak mau sebenarnya pemilu itu sudah selesai. Karena kan gitu. Kenapa? Karena yang Ya. ada yang nanti akan yang akan berhak mengusung itu kan hanya partai koalisi pemerintah, dan itu sudah kita ingatkan Ya. itu pasti hanya baku atur di antara mereka siapa yang akan dijadikan presiden dan siapa yang dijadikan calon presiden boneka gitu, dan calon presiden boneka itu nanti Mhm. dijamin dia juga akan jadi menteri lagi masuk dalam kabinet kan, seperti itu sebenarnya yang kita kita tidak inginkan terjadi. Jadi sebenarnya bukan hanya Anies tapi dengan mekanisme sekarang ini PT 20%. Ya paling logis Mhm. itu sekarang memang mungkin cuma muncul tiga calon presiden gitu dari dua Ya. dari kubu pemerintah dan satu dari kubu oposisi. Nggak mau salah di Posisi. oposisi. Nasdem nggak mau disebut oposisi. Kuasi oposisi kan gitu ya kita sebutnya gitu. Iya, iya. Ini yang kita sayangkan lah sampai sekarang kenapa Nasdem itu masih setengah hati gitu dalam hal soal mengusung Anies, karena ini perlu kita catat dan perlu kita terus garis bawahi, walaupun Nasdem memetik keuntungan dengan membawa Anies kemana-mana gitu kan, Mhm. ya ini tapi tetap saja sikap Nasdem ini masih setengah hati. Itu yang saya kira nanggung lah ini yang paling dilakukan oleh Nasdem itu, Mbak. Iya, Mas Ersu. Dan kita lihat di sini dari tim dari Demokrat cukup lengkap begitu ya. Dari sekjennya juga ada Hmm. AHY, Pak SBY ada. Dan tapi kalau dari kubu PKS ini kita lihat yang nggak ada sekjen rupanya ya. Sekjen tidak ikut di situ Maaf. begitu ya. Nah, ini Kenapa mungkin Anda kok highlight sekjennya nggak ikut? iya, ini justru saya ingin bertanya ini ada apa ya Sekjen kok nggak ikut begitu kan? Karena biasanya beliau ini termasuk dari PKS yang sangat aktif gitu, baik aktif secara gerakan, kemudian juga dia juga di DPR juga kita kan tahu sebelumnya menjadi ketua dari MKD begitu ya, sebelum ada insiden keluarnya kata sayang gitu di rapat dengar pendapat dengan Kapolri dulu, sekarang sih sudah tidak menjadi ketua MKD. Dan kita juga bertanya karena sekjen ini kan posisi yang sangat signifikan Mas Hersu dan Ya, biasanya ya, ya. yang dilakukan Demokrat ini rilis kepada media itu dilakukan oleh sekjen begitu. Makanya sekjen ini kan mengikuti ke Pak SBY begitu. Nah, sementara dari PKS kita belum tahu saya apakah mereka nantinya akan melakukan jumpa pers atau apa, tapi sejauh ini belum ada bagaimana hasil dari pertemuan tersebut yang cukup lama loh dilakukan selama 2 jam begitu pertemuan Ya, tersebut. ya. Nah, ini yang orang mungkin banyak tidak paham dengan struktur kepengurusan di PKS ya. Kan Mhm. kalau di partai-partai itu secara umum yang menentukan adalah ketua umum. Meskipun kita kenal di Indonesia itu ada Dewan Pembina, dan Dewan Pembina itu selalu sebenarnya sangat dominan, dan sesungguhnya penguasa sesungguhnya itu adalah ya Dewan Pembina. Dalam hal ini misalnya Demokrat Dewan Pembinanya Pak
SBY, kata putus itu di SBY. Terus Iya. kemudian apalagi partai lain ya. Golkar, nah Golkar ini agak dinamikanya berbeda. Meskipun ada ketua Dewan Pembina, tidak otomatis ketua Dewan Pembinanya itu yang menentukan gitu ya. Iya, kecuali di zaman Pak Harto dulu ya. Zaman Pak Harto sangat menentukan. Apalagi partai yang kayak ketua Dewan Pembina. Di Indonesia rata-rata pakai seperti itu. Nah, di PKS ini jelas strukturnya, Mbak, bahwa yang dipilih oleh Majelis Suro itu, seingat saya dulu 99 orang itu adalah ketua Majelis Suro. Iya. Dan ketua Majelis Suro ini kemudian setelah terpilih dia menunjuk. Nah, ini yang orang mesti nggak banyak menunjuk ke ketua presiden PKE, presiden, sekjen, bendahara, pokoknya pengurus harian. Saya lupa berapa, tapi yang jelas bahwa presiden, sekjen dan bendahara itu adalah orang yang ditunjuk oleh ketua Majelis Suro. Jadi sebenarnya kata putus itu di ketua Majelis Suro, bukan di ketua presiden maupun di PKS. Secara apa kalau orang nyebutnya ADRT atau statutanya partai itu seperti itu gitu. Ini memang kayak semi parlementer ya kelihatannya sih di PKS ini. Karena apa? Mereka kan ada pemilihan raya gitu yang melibatkan kader-kader inti saja gitu. Dan kemudian mereka memilih Majelis Suro, dan kemudian ada beberapa orang yang setelah terpilih itu nanti akan direkomendasikan tidak terpilih tapi masuk, dan nanti Majelis Suro ini memilih ketua Majelis Suro, dan dari ketua Majelis Suro terpilihlah ya kemudian menunjuk ketua presiden, menunjuk sekjen, dan menunjuk bendahara umum. Jadi kalau toh sekjen PKS tidak hadir gitu, mesti dicek apakah dia sedang ada kunjungan ke luar negeri atau apa, karena dia kan anggota Komisi 3. Atau kalau dia memang tidak diajak hadir, ada apa? Ini kan jadi pertanyaan gitu, apakah sekjen ini selama ini orientasinya berbeda dengan garis koalisi perubahan. Nah, itu kan jadi pertanyaan orang teringat kemudian video-video sekjen ketika bertemu dengan Pak Luhut di DPR waktu itu kan gitu, itu viral banget, dan orang namanya politik ya. Politik itu memang siapa ketemu siapa, bagaimana bahasa tubuh siapa ketemu siapa, itu selalu dipersoalkan, orang selalu mengamati soal itu gitu. Iya. Jadi betul, saya nggak kaget kalau Anda mempertanyakan soal itu gitu. Iya, ini sekalian tadi sudah disinggung mengenai Nasdem gitu, yang juga sikapnya saat ini dinilai banyak pihak masih dua kaki. Saya justru melihat dengan adanya itu Mas Hersu, peraturan atau semacam pembentukan Satgas Medsos gitu ya, yang dibentuk oleh Bawaslu, dan juga dalam pelaksanaannya itu nanti akan dilakukan oleh Kemenkominfo dalam hal ini begitu, di mana Kemenkominfo yang menjadi menteri saat ini adalah orang dari Nasdem, yaitu Pak Joni G. Plate begitu. Nah, ini saya rasa juga bagian dari strategi dari Nasdem juga, kenapa dia masih tetap ingin bercokol begitu ya di kabinet, walaupun orang melihatnya kok sepertinya tidak etis begitu. Apalagi PDIP sangat keras, yang walaupun tidak langsung menunjuk nama Nasdem, tapi selalu menyindir-nyindir begitu kan. Harusnya orang kalau sudah mencalonkan dari pihak oposisi ya harusnya menjadi oposisi sekalian gitu. Tapi dalam hal ini saya rasa ada semacam keinginan dari Nasdem untuk tetap ada di pemerintahan, untuk mengawasi jalannya Pilpres gitu ya pada tahun 2024, karena kita ingat bahwa pada tahun 2019 itu bisa dikatakan dalam tanda kutip peperangan di medsos itu betul-betul berdarah-darah gitu, dan itu sangat mempengaruhi opini publik begitu Mas Hersu. Bagaimana gencarnya itu buzzer kemudian melawan buzzer organik begitu ya, bisa dikatakan demikian, dan kemudian sekian orang itu ditangkap karena cuitannya, karena terbukti hoax, atau ada juga yang dengan alasan-alasan tertentu yang kemudian dirasakan tidak adil gitu ya, bagaimana emak-emak juga dipersekusi. Nah, saya rasa pada waktu itu Nasdem menjadi bagian dari itu begitu kan, karena dia ada di pihak kekuasaan pada waktu itu. Nah, sekarang dengan adanya Joni G. Plate, saya rasa itu akan, seandainya dia nanti masih tetap gitu ya menjadi Menteri Kominfo, dia ditugasi untuk mengawasi medsos begitu ya, dan kemudian dia dari Nasdem. Saya rasa itu mungkin salah satu strategi juga dari Nasdem, karena kekuatan medsos ini jangan dianggap main-main. Ini tidak hanya di Indonesia, bahkan negara besar seperti Amerika pun kemudian terjadi skandal begitu kan, bagaimana suara Facebook itu kemudian peta apa yang ada di pengguna Facebook itu kemudian dijual belikan begitu kan, data-data diperjualbelikan, dan itu kemudian menghasilkan
salah satu kandidat itu bisa membuat semacam rekayasa begitu. Misalnya untuk di satu daerah dia mengkampanyekan demikian karena sudah tahu lebih dulu bahwa keinginan dari satu daerah itu beda dengan keinginan yang lain. Misalnya di satu daerah menginginkan soal hak-hak perempuan, maka dia akan mengampanyekan feminisme di daerah tersebut. Itu kan seharusnya tidak boleh begitu ya. Data-data yang sangat signifikan kemudian disebarluaskan. Nah, inilah yang kemudian nanti bisa juga terjadi itu di Indonesia, Mas Hersu begitu, karena Ya, Kominfo ini kan memiliki data yang sangat-sangat besar begitu, yang seharusnya berada di pihak yang netral, walaupun dia nanti pada saat pilpres dia masih menjadi bagian dari rezim. ya, ya. Tapi trade off-nya dengan kekuasaan kan ya luar biasa besar dengan memilih bertahan itu, gitu ya Mbak ya. Iya, iya. Saya tidak menafikan itu pasti bagian dari strategi Hmm, Nasdem gitu. Tapi sebenarnya kalau saya melihat sih bukan itu ya Mbak. hmm. Saya melihat tetap bertahan di dalam kekuasaan itu berkaitan dengan akses-akses Iya, yang iya. selama ini sebenarnya urusannya dengan soal kapitalisasi, karena bagaimanapun partai politik itu butuh Ya, butuh dana. pendanaan, ya Hmm, pendanaan sangat besar, dan kita tahu bagaimanapun juga bahwa departemen itu ya sekarang ini salah satu sumber keuangan dari partai-partai politik. Partai. Mengapa kemudian partai politik berebut posisi-posisi strategis kan di luar tadi berhasil bisa ikut mengontrol mengendalikan kebijakan, tapi yang jauh Hmm, lebih penting itu adalah bagaimana melakukan kapitalisasi di kementerian itu. Mengapa kemudian Kementerian Perdagangan itu sangat vital? Kenapa Kementerian Pertanian juga sangat vital? Kenapa Menteri Perindustrian vital? Itu kan berkaitan juga kalau kita sebut ada kuota impor dan sebagainya, dan itu kan pas ada duit besar di situ yang mau nggak mau partai politik itu membutuhkan pendanaan untuk operasional personal politiknya gitu Mbak. Nah tetapi kan yang membuat publik relawan itu saja bingung, dan juga saya kira diam-diam sebenarnya Anies Baswedan juga bingung gitu. Tapi dia mau nggak mau ya dengan Nasdem itu bagaimanapun harus ini dua hal yang berbeda ya. Bagaimanapun juga peran Nasdem itu memang sangat besar terhadap Anies Baswedan. Kalau tanpa ya, Nasdem berani pasang badan ya Anies jadi layangan putus kan gitu itu betul. sebenarnya. Jadi memang dalam posisi Nasdem ini sangat membingungkan gitu juga buat Pak Jokowi. Ini orang kok tetap mau di pemerintahan gua, tapi lu ngusung orang yang sebenarnya gua nggak mau, nggak boleh, gua nggak mau, dan gua nggak membolehkan dia untuk maju pilpres kan, kira-kira gitu sebenarnya Mbak. Iya betul. Posisi Nasdem ini unik sekali, tidak hanya di Kominfo itu tadi ya, tapi juga di posisinya sebagai Menteri Pertanian. Karena kita tahu pada periode sebelumnya di mana Menteri Pertanian adalah Pak Amran Sulaiman, itu adalah salah satu ketua kelompok relawan di Indonesia Timur begitu ya, yang sangat kuat begitu. Kemudian dia diangkat menjadi menteri, dan kemudian pada waktu itu kita tahu dia berhadapan begitu dengan Menteri Perdagangan yang dijabat oleh Pak Enggar Tias Tolukita, dan Pak Enggar itu berasal dari Nasdem begitu, dan pada waktu itu sangat-sangat apa ya, peperangan itu di dalam kabinet itu sangat-sangat jelas begitu, dan kemudian juga sangat-sangat boleh bisa dikatakan ya dalam tanda kutip itu sadis begitu ya, karena memang apa yang diimpor gitu, importnya kan ugal-ugalan pada waktu itu ya, zaman Pak Enggar Tiasto, dan kemudian apa yang diimpor itu dititipkan ke gudang Bulog misalnya pada waktu itu, sementara gudang Bulog sendiri juga sudah diisi oleh produk-produk pangan yang memang dimiliki oleh Bulog, dan kemudian sehingga sampai ketika itu Pak Buas mengatakan matamu begitu kan kepada Pak Enggar Tiasto, karena seolah-olah ya dia di fait accompli gitu, yang enak untuk mengimpor adalah dari Menteri Perdagangan, sementara yang ketiban pulungnya gitu adalah dari Bulog begitu. Ya, Sementara Menteri Pertanian sendiri merasa bahwa dia sistem impor itu kan ada rekomendasi dari pertanian, berdasarkan dia hasil penelitian atau data-data faktual di lapangan perlu dilakukan impor atau tidak. Baru kemudian izin impornya itu dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Nah, jadi saya rasa ini yang namanya Nasdem tahu betul apa saja trik-trik atau rente-rente yang terjadi Kementerian iya, Perdagangan. dan Dan sekarang kan sekarang terulang Mbak. kebalikannya, Ya, posisinya sekarang terbalik begitu. terbalik. Iya, sekarang Hmm. Menteri Pertaniannya dari Nasdem yang jadi babak belur berhadapan dengan Bulog dan dengan Kementerian Perdagangan dalam ribut-ribut soal
impor Ya, beras sekarang ini kan itu urusannya. Jadi ya, dan uniknya ini terjadi, betul-betul terjadi begitu ya, yang pada impor beras saat ini, di mana Kementerian Pertanian betul-betul tidak memberikan rekomendasi, tapi dari Pak Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan langsung mengatakan pada waktu akhir November kemarin bahwa itu sudah dilakukan pembelian di luar negeri, jadi tinggal nanti jadi persetujuan impornya sudah dilakukan, tinggal nanti didatangkan barangnya ke sini. Ini kan luar biasa. Jadi SOP itu tidak berjalan dengan baik begitu. itu yang menjelaskan mengapa kemudian Nasdem juga tetap berada dalam ingin bertahan dalam kekuasaan itu. Jadi lebih pada itu. Saya kira strategi ada, tetapi tentu tadi sumber-sumber rente keuangan tadi itu, rente-rente ekonomi itu yang lebih membuat berat mereka tetap bertahan di kekuasaan karena itu tadi partai politik butuh pendanaan. Yang kedua tentu saja yang berbahaya kan selama ini kita mesti akuilah bahwa terjadi banyak permainan di kementerian itu. Kalau kemudian dia keluar dari kementerian dan diganti oleh menteri baru dan kemudian dibongkar-bongkar seperti kasusnya Anies Baswedan dengan Heru Budi di Jakarta kan itu jadi berat juga gitu Mbak. Jadi So, sandera ya. iya, itu sebenarnya yang menjelaskan mengapa tidak seperti Anies Baswedan pun masih dicari-cari gitu, apalagi kalau kemudian ternyata banyak kasus itu lebih banyak masalah lagi. Kita kan sebenarnya sinyal-sinyalnya sudah muncul tuh ketika kemarin ada kasus apa ya pengadaan BTS di Kominfo yang mulai diselidiki oleh Kejaksaan Agung. Itu kan sebenarnya sinyal Ya. Mbak yang nggak boleh di ini. Jadi ini politik saling sandra lah kira-kira gitu. Ya. Simpelnya begitu. Ada rente ekonomi dan ada politik saling sandra gitu. Oke, kita pindah ya. Ini panjang juga kita ngobrolin soal ini. Memang ini menarik posisi Nasdem itu. Nah, tadi kan kita sudah singgung juga soal medsos segala macam yang saya kira belum kita singgung cukup panjang juga soal ini Mbak. Soal ini apa tadi aturan baru, aturan KPU yang dari Bawaslu yang melarang partai politik untuk mensosialisasikan figur-figurnya, bahkan supaya saya menduga soal anggota DPR juga tidak boleh itu menyamarkanlah supaya kesan aturannya bahwa bukan hanya semata-mata soal Anies. Itu aja sih sebenarnya kalau saya melihatnya gitu. Iya, dan kemudian aturan ini kan memang keluar sumbernya adalah karena adanya laporan mengenai safari Anies ke seluruh Indonesia. Dasarnya adalah itu begitu. Ya. Padahal saya rasa apa yang dilakukan oleh menteri-menteri begitu ya, yang selama ini juga mereka mengendorse dirinya sendiri lewat berbagai kesempatan pada saat dia kunjungan ke daerah, itu juga orang ribut begitu Mas Hersu. Saya tidak tahu apakah sudah ada yang melaporkan secara resmi atau tidak begitu. Tapi kalau yang Anies ini kan memang sudah ada yang seingat saya udah ada yang melaporkan ya. Ada kasus seingat saya Erik sudah pernah dilaporkan, tapi coba nanti kita mesti cek lagi. Saya merasa pernah membaca soal itu gitu. Iya, dan kalau Anies ini kan memang sudah ada yang melaporkan secara resmi begitu ya, dan kemudian ya apa yang peraturan yang dikeluarkan oleh KPU ini tentu menjadi tanda tanya begitu, karena sudah jelas gitu bahwa ini dasarnya adalah karena pelaporan dari safari Anies tersebut, dan kemudian dia dalam peraturan yang sekarang belum dikeluarkan tapi sudah digodok dan kemudian juga sudah dinyatakan kepada media oleh Ketua KPU Hasyim Asyari, itu antara lain mengatakan bahwa yang boleh disosialisasikan itu hanyalah partai begitu ya, kurang lebih dikatakan demikian. Jadi kalau seandainya itu dari ketua umum partai, kemudian sekjen di tingkat pusat, ataukah ketua dari partai di daerah, jadi mungkin semacam DPD dan kemudian juga sekretaris DPD, itu boleh wajahnya itu ditampilkan, kemudian nomornya dan gambar partai. Tapi kalau dia walaupun sudah diusung begitu ya istilahnya itu diperkenalkan tidak boleh gitu, apalagi kemudian ada coblos saya apa dan sebagainya gitu. Tapi saya rasa selama ini kalau seandainya itu kemudian ditujukan kepada Anies, saya perhatikan juga ada nggak nih dia mengatakan demikian di berbagai kesempatan. Memang tidak ada narasi itu Mas Hersu. Nggak ada sih, di satu tempat saya lupa dia menyambatkan partainya apa. Oh iya, itu di Jawa Barat. Ya kan gitu. Itu dikatakan oleh kader Nasdem atau oleh hostnya pada waktu itu. Ya, pernah terjadi itu. Nah, tapi tadi balik ke soal Erick Thohir. Erick Thohir ini bahkan pernah sering diserang oleh politisi PDIP. Salah satunya misalnya Masinton Pasaribu yang mempersoalkan dia sering kampanye dan fotonya mejeng di mana-mana. Nah, pertanyaan saya, apakah soal itu akan diatur juga oleh Bawaslu oleh ini? Aturannya bagaimana? Jadi nanti terlampau detail, terlampau rinci nih Mbak soal itu. Walaupun sebenarnya ini jauh lebih tidak etis sebenarnya menurut saya. Yang mestinya yang diatur itu gitu.
Tapi kalau seorang orang calon presiden dan kemudian dia bukan pejabat negara, dia hanya rakyat biasa, ya apa yang dilanggar gitu? Kok ada istilah curi start? Justru kita kan butuh sebenarnya para calon presiden itu mengenalkan visi misinya, bertemu dengan rakyat, harusnya begitu. Seharusnya yang diatur mestinya KPU dan Bawaslu itu lebih worry dengan soal bagaimana para pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya memanfaatkan fasilitas negara untuk kampanye gitu Mbak. Jadi sebenarnya kata pendeknya sebenarnya ini aturan ini dibuat itu semuanya dibuat untuk menghalangi Anies. Jadi semua boleh melakukan apa saja kecuali Anies Baswedan. Itu ya saja pendek katanya itu di situ Mbak kira-kira ya. Iya, ya, iya sebetulnya bisa disimpulkan demikian begitu ya. Sebenarnya sangat jelas sih dari peraturan tersebut bahwa ini ditujukannya kepada Anies karena memang di situ tidak ada misalnya mereka menulis gitu ya atau narasinya misalnya adalah sementara mereka yang masih menjabat menteri dan sebagainya begitu tidak boleh begini-begini, tidak ada di situ gitu. Ada. Jadi tadi tuh kesimpulannya seperti itu Mbak. Iya, iya, sama sekali tidak ada penjelasannya dan kemudian apakah nanti peraturan itu nanti baru akan keluar kalau seandainya sudah ada yang melaporkan Pak Erik, melaporkan Sandiaga dan sebagainya. Karena jelas-jelas juga belakangan baru beberapa hari yang lalu juga Pak Sandiaga itu juga mengatakan bahwa dia siap untuk dicalonkan sebagai capres atau cawapres gitu kan, yang itu menimbulkan polemik tersendiri lah di Gerindra karena kembali kemudian ini agak menyimpang ya, tapi kemudian Gerindra juga bereaksi bahwa satu-satunya yang dicapreskan gitu atau yang akan diusung yang sudah resmi dari Gerindra ya hanya Pak Prabowo begitu kan. Tapi Sandiaga mengatakan bahwa dia sudah mengatakan memiliki jalur resmi begitu, bahwa itu semua sudah dia laporkan kepada Pak Prabowo dan Pak Prabowo oke-oke saja. Nah, ini apakah hal yang seperti ini nanti juga akan menyasar tidak hanya Erik tapi juga Pak Sandiaga, karena kita tahu walaupun tidak berita di media itu tidak semasif berita Erik, tapi kita tahu Pak Erlangga dan juga Pak Sandiaga gitu sebagai orang yang masih menjabat di kabinet itu kalau ke daerah itu juga nyambi gitu Mas Ersu, nyambi sosialisasi begitu. Nah sebenarnya ada dua menteri yang sudah secara resmi dicalonkan oleh partainya masing-masing ya. Pak Erlangga Hartarto kan sudah resmi, Pak Erlangga itu capres harga mati, makanya KIB sampai sekarang juga belum bisa mencalonkan presiden. Kedua Pak Prabowo kan sudah menerima mandat, jadi sebenarnya harusnya kenapa kan nggak ribut ya waktu Pak Prabowo waktu itu menerima mandat dari Gerindra untuk menjadi calon presiden dan kemudian Pak Prabowo sering melakukan kunjungan-kunjungan ke daerah. Kenapa KPU dan Bawaslu nggak ribut gitu? Kenapa justru Anies Baswedan ini bukan siapa-siapa Anies Baswedan ini sekarang? Ya kan? Jadi kan itu kesimpulannya pendek itu saja Mbak. Jadi sekali lagi saya ulangin bahwa siapapun boleh melakukan apa saja kecuali Anies Baswedan. Itu aturan baru dari KPU dan Bawaslu, kira-kira begitu. Ya, dan satu lagi Mas Ersu, mereka kenapa tidak membuat itu kan seandainya sosialisasi itu dilakukan oleh partai. Padahal sekarang yang lebih gencar lagi adalah sosialisasi yang dilakukan oleh para relawan. Dan relawan ini mereka berbiaya tinggi begitu kalau saya lihat. Nah, kita punya banyak ya rekaman-rekaman videonya, yaitu mereka tidak hanya sosialisasi itu bagi-bagi sembako kepada rakyat bahkan ribuan. Itu kan berapa juta itu digelontorkan dan itu masif setiap akhir pekan, bahkan pada weekdays hari-hari biasa pun itu juga dilakukan. Tapi pada akhir pekan itu lebih masif lagi. Dan tidak hanya bagi-bagi sembako, bahkan mereka membuat panggung Mas Ersu. Beberapa kalau di daerah membuat panggung, orkes dan sebagainya, itu biayanya bagaimana? Dan ini sosialisasi dalam bentuk lain mungkin tidak semasif seperti tanggapan warga terhadap apa yang dilakukan oleh Nasdem dan Anies Baswedan, tapi saya lihat ini titiknya banyak, jauh lebih banyak. Kalau Anies kan pada satu titik dan kemudian dihadiri oleh puluhan ribu begitu. Nah, tapi kalau yang dilakukan oleh calon-calon yang lain, mereka masif di berbagai titik begitu dan di banyak tempat begitu Mas. Nah, ini bagaimana KPU dan Bawaslu akan mengaturnya? Oke, clear ya, tapi kesimpulan kita udah sama. Kita masih ada satu topik, tapi saya kira kita bahas pendek saja ya Mbak Aki, karena ini lucu-lucuan aja, nggak terlalu penting lah gitu ya. Soal Carta Politika kita yang tadi sebut yang merilis hasil ini gila ini, bahwa katanya Ganjar Pranowo itu sudah 43% Mbak suara elektabilitasnya. Ya, elektabilitas dari Ganjar Pranowo begitu bahwa menyebabkan dia
prediksi gitu dia akan menang satu putaran kalau seandainya pemilu diadakan, suaranya 42,8% Mas Hersu, dan itu keterpilihannya begitu ya, dan kemudian tentu saja Pak Prabowo dan Anies itu jauh di bawahnya. Oh ya, Anies cuma berapa? 28 atau berapa gitu, separohnya ya. Iya, iya, betul, Ya, betul. jadi artinya memang pemilu kalau versi Carta Politika itu udah selesai ya hari ini, karena yang akan terpilih itu pasti Ganjar Pranowo gitu. Saya juga cuma mau satu kata pendek saja, itu ngibul. Itu ya aja, saya nggak mau ngasih analisis yang macam-macam Mbak lagi. Karena kenapa saya ngibul? Karena satu, tidak masuk akal. Kedua, rekam jejaknya Carta ini juga tidak yang selama ini sangat buruk kan. Kita ingatkan kembali lagi bahwa Pilkada DKI Jakarta dia adalah salah satu Iya, lembaga survei yang dapat kartu, dan kartunya merah Pak, dan paling paling jelek ini nilainya ya pada paling waktu itu. jelek. Yes. Iya, rapotnya paling jelek Carta Politika Jangan dibandingkan. dipercaya kalau ada lembaga survei yang rapotnya jelek terus masih terus berkuar-kuar. Harusnya lembaga survei semacam ini bubar atau enggak, sebenarnya membubarkan diri karena dia tidak layak. Saya kasih contoh, pernah ada dulu, saya lupa nama lembaganya itu, yang Johan Silalahi ya, pada waktu Pilpres ketika dia menjagokan Pak Yusuf Kala gitu, dan kalau dia menyatakan kalau Pak Yusuf, dia mempublikasikan bahwa Pak Yusuf Kala akan menang berpasangan dengan Pak Wiranto, itu pada Pilpres 2014 ya, 2009 ya. Ya. Dan dia berjanji dia akan membubarkan diri, dan kemudian dia membubarkan diri. Nah, saya kira konsisten ini gitu. Harusnya seperti itu. Dan kedua, karena kita bolak-balik sebenarnya menghimbau ya, media harusnya kritis terhadap lembaga-lembaga survei semacam ini. Gitu ya Mbak ya. Iya, tapi ini memang Mas Hersu, tampaknya ini jawaban dari, kan memang sudah 2 hari atau 3 hari terakhir inilah, itu hasil polling dari ILC itu memang mendominasi begitu ya pembicaraan soal polling dan survei ini, dan hasilnya itu memang demikian telak begitu, dan apa yang dilakukan oleh ILC di Twitter, polling ini itu kan sangat-sangat terbuka, dan itu hanya dilakukan 1 hari ya. Hanya dilakukan 1 hari, yang mengikuti itu ada 58 sekitar begitu ya, 58.000, dan hasilnya ini saya akan bacakan, hasilnya memang sangat telak ya. Voters yang memilih Anies Baswedan itu ada 59%, kemudian yang memilih Ganjar Pranowo ada 18%, Erlangga 15%, kemudian Prabowo itu ada 8% begitu. Dan itu memang betul menjadi capture-nya gitu, menjadi meme yang tidak hanya disebarkan di Twitter, kemudian itu di retweet oleh ribuan gitu ya, tapi juga disebarkan melalui WA pada beberapa hari belakangan. Makanya saya tidak heran kalau seandainya kemarin kemudian dari pihak Carta Politika atau ini lembaga survei yang biasa memang mensurvei untuk Ganjar ini, kemudian mereka mengirimkan rilisnya kepada media-media begitu kemarin, dan kemudian hari ini keluarlah itu hasilnya begitu ya, dan katanya ini sudah dilakukan pada pertengahan Desember. Ya hasilnya mengejutkan juga, aneh begitu ya. Oke, saya kira kita nggak usah bahas terlalu panjang-panjang ini, karena ini lucu-lucuan aja gitu. Ya silahkan aja lah kalau dia puas dengan hasil pollingnya. Begitu juga dengan soal tadi itu ya, puas dengan hasil surveinya. Begitu juga dengan polling ya. Polling itu sekali lagi itu kan bagaimanapun juga kan tergantung siapa yang banyak mengerahkan pendukungnya untuk mengisi polling itu. Banyak yang kan tadi saya ingatkan bahwa ada dari 190 juta pemilih itu hanya sekitar 58.000, itu kan kecil banget. Tetapi itu menunjukkan mood publik ya, seperti itu. Nah, sementara kayak Carta tadi juga ya, kalau sudah 40% lebih ya itu selesai, dan Pak Jokowi pasti nggak ragu segera mengumumkan Ganjar. Tapi sampai sekarang kan enggak, ini lebih untuk menghibur diri sendiri saja, dan mungkin untuk menenangkan pendukungnya, atau menenangkan para pemilik modal untuk yakin bahwa tetap mendukung Ganjar Pranowo. Tapi jangan lupa, para taipan ini, para oligarki ini, mereka sebenarnya diam-diam juga membayar lembaga survei sendiri untuk mengetahui apa sebenarnya terjadi, karena yang seperti kita ingatkan kemarin, mereka akan naruh telurnya di mana ya gitu. Wah, bahaya kalau dia tahu, dia pasti senyum-senyum buat membaca survei dari Carta Politika gitu. Lu kalau ngibulin rakyat boleh, tapi kalau ngibulin gua kagak bisa. Kira-kira gitu lah intinya. Iya, ini dan kemudian ini juga merupakan
dari lembaga survei tersebut menginginkan bahwa dia kalau seandainya survei tersebut dipesan oleh pihak-pihak tertentu, maka pekerjaannya tidak sia-sia, bayarannya juga tidak sia-sia, Yes, gitu yes. kan. Kalau hasilnya adalah Ganjar itu delosor begitu ya, turun, itu kan artinya ya buat apa lagi membayar seorang konsultan, kemudian untuk membuat media framing dan sebagainya begitu. Yes. Oke, Mbak Agi, kita cukup panjang ngobrol kita hari ini dan ini adalah perjumpaan terakhir kita di pekan ini. Kita akan ketemu lagi sampai hari Senin yang akan datang. Have a nice weekend. Selamat. Saya Mbak Agi kalau saya ngomongin have a nice weekend kenapa senyum-senyum? Saya senang. Ya, senang ya. Kita sampai jumpa lagi ya kita di awal pekan yang akan datang. Saya Zubun Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Sekali lagi, selamat berakhir pekan. Tetap semangat. Salam 0%. Wassalamualaikum Salam 0%. warahmatullahi wabarakatuh.